Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nala Husna dengan NIM 0893124 dari kelompok SPDB 1. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa learning objectives terkait materi cardiorespiratory system. Dan nanti ada tiga. Yang pertama ada terkait faring, kemudian ada jantung, dan diafragma dan mediastin. Langsung saja yang pertama, faring, yaitu saluran muskulomembranosa sepanjang 12-14 cm yang membentang setinggi vertebra cervicalis 1 hingga 5, kemudian juga melewati bagian posterior dari kavitas nasi, cavum oris, dan laring. Berdasarkan letaknya juga nanti terbagi jadi tiga bagian, ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Yang pertama ada nasofaring, terus terletak setinggi vertebra cervicalis 1 hingga 2, dan ada beberapa bangunan penting, diantaranya ada koana, yaitu apertura nasalis posterior yang menghubungkan antara kavitas nasi dengan faring. Kemudian ada otae atau ostium pharyngeum tuba auditiva respiratory yang menghubungkan kavitas timpanica telinga dengan faring. Dan di bagian superior posterior dari otak ini ada torus tubarius, kemudian di bagian inferiornya ada torus levatorius. Lalu ada juga recessus pharyngeus yang nanti di sini biasanya terdapat tonsilla tubaria. Selanjutnya orofaring. Orofaring ini terletak setinggi vertebra cervicalis 2 hingga 3. Dan ada beberapa bangunan penting juga, yaitu yang pertama isthmus faucium yang menghubungkan cavum oris dengan faring. Kemudian juga ada tonsilla palatina terletak di fossa tonsillaris. Di bagian depannya ada arcus palatoglossus yang terbentuk karena desakan dari musculus palatoglossus. Kemudian di bagian posterior dari fossa tonsillaris ini ada arcus palatopharyngeus yang terbentuk akibat desakan musculus palatopharyngeus. Kemudian juga ada vallecula epidiotica yang ini biasa menjadi tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Selanjutnya ada laryngofaring terletak setinggi vertebra cervicalis 3 hingga 5. Dan untuk bangunan pentingnya diantaranya ada adipus larynx yang menghubungkan ke laring ya, pintu masuk laring. Kemudian juga ada fossa piriformis yang terletak di bagian kanan dan kiri dari laryngofaring ini, dan biasanya menjadi tempat tertampungnya benda tajam yang tertelan. Oke, selanjutnya untuk neurovascularisasi. Yang pertama untuk arterinya, yang bagian atas ini berasal dari cabang-cabang arteri karotis eksterna. Jadi arteri karotis eksterna ini untuk yang bagian atas faring itu nanti dari arteri maxillaris yang cabang yang ramus pharyngeus, kemudian juga arteri palatina ascendens, kemudian ini arteri facialis yang nanti jadi cabang ramus tonsillarisnya sama arteri palatina ascendens, kemudian juga arteri lingualis. Untuk bagian orofaringnya, lalu untuk laryngofaringnya nanti dari arteri tiroidea inferior yang merupakan cabang dari thrombus cervicalis dari arteri subclavian. Oke, selanjutnya untuk vena itu nanti dari plexus vena carineus nanti akan bermuara ke plexus caridoideus, kemudian bermuara ke vena facialis dan menuju ke vena giaris interna. Lalu untuk drainase limfatikanya nanti mengalir ke nodul limfatik retrofaringialis, kemudian juga ke infrahyoidei dan paratrachealis, di mana nanti ketiga nodul limfatik ini akan bermuara ke nodul limfatik cervicalis profundi. Selanjutnya untuk inervasinya,
Itu nanti terdiri dari indera sensorik dan motorik. Kalau untuk yang sensorik nanti dari ramus pharyngeus, nervus glossopharyngeus. Kemudian untuk yang motoriknya dari ramus pharyngeus, uh, nervus vagus. Kalau untuk berdasarkan bagian-bagiannya, untuk yang nasofaring itu sensorisnya berasal dari ramus pharyngeus, nervus maxillaris. Kemudian untuk orofaring dari ramus pharyngeus, nervus glossopharyngeus, dan untuk yang laryngofaring berasal dari nervus pharyngeus, nervus vagus. Oke, selanjutnya kita ke learning objectives yang ketiga, yaitu tentang core. Jadi pertama kita akan bahas core, yaitu nanti ada apex dan basis, kemudian ada facies anterior atau sternocostal, facies pulmonalis dexter sinister, dan facies diaphragmatica. Untuk basis dari core itu dia menghadap ke arah craniolateral dextra, kemudian untuk apexnya menghadap ke arah ventricular sinistra. Dan untuk facies anterior ini tersusun dari atrial dan ventriculus dexter. Kemudian untuk facies diaphragmaticanya itu nanti dari tersusun atas ventricular dexter sinister. Kemudian untuk facies pulmonal dexternya atrium dexter, kemudian facies pulmonalis sinisternya itu dari ventriculus sinister. Kita ke next slide. Ini ada beberapa bangunan penting juga di bagian eksternal core. Itu diantaranya ada auricula, nanti auriculanya di yang dexter ada yang sinister. Auricula ini kayak pelebaran dari atrium itu yang berfungsi untuk menurunkan tekanan di atrium. Kemudian ada juga sulcus interventricularis. Ini ada yang bagian yang di anterior, kemudian juga ada yang di posterior. Biasanya dilewati sama arteri koronaria. Kemudian ada juga sinus coronarius. Sinus coronarius ini dia sebagai muara dari vena-vena yang memvaskularisasi core. Oke, kita lanjut lagi ke skeleton cordis. Jadi skeleton cordis ini fungsinya untuk sebagai rangka jantung, tempat melekatnya miokardium. Kemudian dia juga punya fungsi isolator. Jadi biar nanti tuh antara atrium sama ventricle ini kontraksinya bisa berurutan gitu ya. Jadi nggak barengan. Kemudian skeleton cordis ini terdiri dari anus fibrosus yang berjumlah 4, kemudian ada trigonum fibrosum ada 2, dan juga septum membranaceum. Untuk anus fibrosusnya sendiri itu nanti ada anus atrioventricularis dextra, kemudian atrioventricularis sinistra, kemudian juga ada anulus fibrosus dari valva aorta dan anus fibrosus valva trunci pulmonalis. Untuk trigonum fibrosumnya itu nanti ada yang sinistem, ada yang dextrum. Kalau dextrum dia menghubungkan antara valva aorta dengan anus fibrosus dari valva aorta dan anus atrioventricularis dextra. Kalau yang trigonum fibrosum sinistrum menghubungkan antara anulus atrioventricularis sinistra dengan anulus fibrosus dari valva aorta. Kemudian ini juga ada septum membranaceum. Ini ada yang atrioventrikular antara atrium dan ventricle. Kemudian ada yang interatrial dan ada juga yang interventrikular. Oke, selanjutnya kita masuk ke struktur internal core. Di sini ada atrium dextra dan ventricle dextra. Untuk atrium terlebih dahulu, bangunan-bangunan pendirinya ada sinus venarum cavarum, yaitu bagian dari atrium dextra yang permukaannya halus. Ada juga yang permukaannya kasar. Ini nama karena dia terdapat musculi pectinati, dan kedua bagian ini antara yang halus dan yang kasar ini dipisahkan oleh kristal terminalis. Ini juga ada fossa ovalis yang dia ini merupakan obliterasi dari foramen ovale yang jadi ini ketika masih dalam kondisi dalam bentuk janin itu
dia berupa lubang gitu, dan ketika lahir nanti akan menutup. Normalnya akan menutup. Jika nggak menutup nanti berarti ada kelainan pattern foramen oval. Kemudian selain bangunan-bangunan tadi ada juga atrium dexter ini menjadi muara dari beberapa saluran. Yang pertama ada ostium vena cava superior, yaitu pintu masuk dari vena cava superior. Dan ada ostium vena cava inferior, di mana di sini juga ada valvulanya, namanya valvula SPCI. Kemudian ada ostium sinus coronari, yang ada valvulanya juga, valvula de Bessy. Ini juga ada foramina venarum minimarum, yang merupakan muara dari vena-vena kecil yang memvaskularisasi kor. Kemudian juga ada septum interatrialis yang memisahkan antara atrium dexter dan sinister. Selanjutnya untuk bagian ventricle dexter itu ada septum interventricularis ya, yang misalkan antara ventricle dexter dan sinister. Kemudian di sini juga ada musculocapillariis, yang ini yang anterior, kemudian ada yang septalis dan ada yang posterior. Jadi untuk valva atrioventriculis yang dexter atau valva tricuspid ini kan dia punya 3 cuspis ya, jadi dia musculocapillariisnya juga terbagi dari 3 bagian, ada yang anterior, septalis, sama posterior. Dia masing-masing dihubungkan dengan cuspisnya melalui chorda tendinea. Terus selanjutnya kita ke struktur internal, masih di struktur internal, yaitu ini ada atrium sinistra dan ventricle sinistra. Untuk bagian atriumnya, ini tadi di bagian dexter kan ada fossa ovalis, dan di bagian sinistra ini ada valvula dari foraminus ovalis. Nah, valvula ini ketika masih janin masih terbuka, dia bisa buka dan menutup gitu. Tapi kalau udah lahir, dia bakal menutup secara permanen gitu. Jadi antara darah di atrium dexter dan sinistra ini nggak bakal bercampur. Selanjutnya juga ada sinus venarum cavarum yang bagian halus ini. Terus ada ostium atrioventricular sinistrum yang menghubungkan antara atrium dan ventricle sinistra. Kemudian untuk di bagian ventricle sinistranya itu ada ini trabecular carinae, ya tadi di bagian dexter juga ada ya. Terus juga ada musculocapillariis. Tapi untuk yang di ventricle sinistra ini dia cuma ada posterior dan anterior, karena di si valva mitralis ini cuma punya 2 cuspis. Ya, seperti yang di dextra, musculocapillariisnya dihubungkan dengan chorda tendinea. Oh ya, catatan lagi untuk bagian ventricle sinistra ini, dia miokardiumnya lebih tebal. Dia yang paling tebal karena fungsinya untuk memompa darah ke seluruh beranggota tubuh. Selanjutnya kita akan bahas tentang mekanisme katup jantung. Jadi kan katup jantung itu sendiri terbagi jadi 2 jenis ya, ada yang atrioventricular yang menghubungkan antara atrium dengan ventricle, kemudian ada yang semilunar. Untuk yang atrioventricular valve ini nanti ada yang tricuspid, yaitu antara atrium dan ventricle dextra. Kemudian untuk ada juga yang mitral yang menghubungkan antara atrium dan ventricle sinistra. Kita pertama dari atrioventricular valve dulu, dia mekanismenya gimana. Jadi ketika si ventricle ini berrelaksasi, nanti si papillary muscle atau musculus papillarisnya ini bakal relaksasi juga, sehingga chorda tendineanya ini kendor. Jadi si cuspisnya ini bakal terbuka ke arah ventricle. Jadinya darah yang ada di atrium bakal masuk, si atriumnya ini berkontraksi dan darahnya bakal masuk mengalir ke ventricle. Nah, ketika ventrikelnya ini terisi penuh, nanti kan ventrikelnya bakal berkontraksi juga kan. Nanti darahnya ini bakal
mendorong, ya intinya dananya bakal terdorong gitu masuk ke aorta, dan juga tapi mendorong si kuspisnya ini uh, untuk menutup gitu. Nanti bakal terdorong kayak gini. Nah, untuk mencegah si kuspisnya ini terdorong uh, apa ya, berlebihan, secara berlebihan. Jadi kalau misalnya dia terdorong berlebihan kan dia bakal membuka ke arah atrium kan, menyebabkan regurgitasi. Tapi kalau untuk mencegah regurgitasi tadi itu bakal si muskulopapularis ini bakal berkontraksi dan korda tendinnya bakal menegang, jadi dia akan menahan uh, kuspis ini, jadi biar tetap menutup gitu, sehingga darahnya nggak akan kembali ke atrium. Selanjutnya untuk mekanisme dari semilunar valve, valve yang terdapat di uh, aorta dan bronchus pulmonalis ini, dia mekanismenya mirip seperti yang tadi juga sebenarnya. Pertama, ketika ventricle berkontraksi, nanti kan darahnya bakal terdorong gitu kan keluar. Jadi valvanya bakal membuka dan darahnya bisa masuk ke itu tadi, ke aorta dan apa namanya, bronchus pulmonalisnya bakal keluar. Nah, ketika si darahnya udah keluar semua, nanti kan ventrikelnya bakal relax kembali. Jadi uh, darahnya ini bakal ada yang um, kembali ke arah jantung. Tapi nanti dia bakal mengisi, darah yang kembali ini bakal mengisi sinus-sinus yang ada di sini. Jadi si valva semilunar ini bentuknya cekung gitu kan. Nanti bakal mengisi sinus-sinus yang ada di sini tadi dan menyebabkan valvanya menutup, sehingga darahnya nggak kembali ke ventricle gitu. Oke, selanjutnya kita ke objektif yang terakhir mengenai diafragma dan mediastinum. Pertama, untuk diafragma, dia terbagi, jadi diafragma ini merupakan pembatas antara kafum toraks dan kafum abdomen, dan dia terdiri dari uh, dua bagian, ada pars muscularis dan juga ada centrum tendinal. Untuk pars muscularisnya sendiri juga terbagi jadi beberapa bagian lagi, ada pars ternalis, kemudian ada pars costalis, dan dextra, dan ada yang sinistra. Kemudian ada juga pars lumbalis yang dekat sama vertebra. Yang pertama untuk pars ternalis ini, di sini dia ada trigonum sternocostalus lari yang merupakan suatu locus minimalis resistensi sehingga risiko terjadi hernia diafragmatika. Kemudian untuk pars costalis ini dia yang membentuk kubah dari diafragma. Kemudian untuk pars lumbalis dia terdiri dari beberapa bagian juga. Di sini ada trigonum lumbocostalis burellati, ya, yang juga merupakan locus minimalis resistensi, jadi berpotensi terjadi hernia juga. Kemudian ada terus dextra, terus sinistra. Kemudian di bagian tengahnya membentuk ligamen arcuata medianum. Kemudian di bagian agak lateralnya ada ligamentum arcuata yang medial, dan di bagian lateralnya ada ligamentum arcuata yang lateral. Kemudian untuk bagian centrum tendinnya ada beberapa ada beberapa lubang. Yang pertama ada foramen vena cava morgagni. Ini jadi tempat masuknya vena cava inferior. Juga ada nervus phonicus. Kemudian ada hiatus esophagus
Oh ya, tadi foramen vena cava modernis terletak setinggi vertebra thoracalis 8, kemudian tadi ada hiatus esophagus terletak setinggi vertebra thoracalis 10. Ini dilewati oleh esophagus, kemudian juga arteri gastrika sinistra, juga nervus vagus. Kemudian di sini ada hiatus articus, dia setinggi vertebra thoracalis 12, dilewati aorta, kemudian juga vena azygos dan hemiazygos. Selanjutnya untuk vaskularisasi dari diafragma, itu untuk arterinya, arteri dan venanya berpasangan ya. Jadi ada arteri venica inferior, kemudian ada yang superior juga di bagian atasnya diafragma sini. Kemudian ada arteri pericardial venica dan arteri musculovenica di bagian bawah. Kemudian untuk inervasinya dari nervus ventris. Selanjutnya kita bahas tentang mediastinum. Jadi mediastinum itu terbagi jadi mediastinum superius dan inferius, dipisahkan oleh transpirasi yang membentang dari anulus sternum ke diskus intervertebralis antara vertebra thoracalis 4 dan 5. Kemudian nanti mediastinum inferius ini bakal terbagi lagi jadi mediastinum inferius yang anterius, kemudian medium dan posterius. Sebelumnya mediastinum ini merupakan suatu ruangan di dalam kavitas torakis yang terletak di antara kavitas pleura, terletak di antara kapung pleura, kedua kapung pleura yang di skeleton sinistra. Kemudian untuk isinya, yang untuk pertama dari mediastinum superius itu ada thymus, trachea, kemudian ada esophagus, ada artus aorta juga, ini bisa terlihat ya. Terus juga ada vena brachiocephalica di sinistra, ada vena cava superior, kemudian nervus vagus, situs thoracic, dan saluran vaskularisasi lainnya. Kemudian ada mediastinum yang berikan mediastinum inferius. Pertama untuk yang anterius terlebih dahulu itu dia letaknya di bagian anterior dari pericardium dan di posterior dari sternum. Kemudian untuk isinya, dia nanti ada sisa thymus, kemudian ada nodi limfatici juga, dan lemak serta jaringan ikat longgar. Kalau untuk yang mediastinum medium, itu dia terletak di antara kavitas pleura dan sinistra, dan isinya ada core atau jantung yang dibungkus oleh pericardium, kemudian juga ada nervus venicus, ada pangkal aorta ya, sebenarnya dari jantung, kemudian ada arteri dan vena pulmonalis, ada vena cava, superior inferior, dan juga ada bronchi primaris. Kemudian untuk yang bagian mediastinum posterius, ini dia letaknya di bagian posterior dari pericardium dan di antara dari pleura pars mediastinalis. Untuk isinya ada esophagus, kemudian ada aorta thoracica, ada vena azygos dan hemiazygos, ada ductus thoracicus, nervus vagus, dan juga bronchus lymphaticus dan nervus flammicus. Oke, itu tadi untuk diafragma dan mediastinum yang merupakan learning objektif terakhir kita. Sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.